Udah balik lagi semuanya? Oke. Oh ya, tolong diisi dulu ya absennya di chat. Oke, Mas. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, nah jadi ini file apa namanya? File RPM-nya udah kita upload ke server ya. Nah, sekarang untuk installnya, di sini kita bisa pakai apa? Package manajernya si CentOS, namanya RPM ya. RPM. RPM. Ini kalau kita lihat. Nah, RPM ini RPM Package Manager ya. Jadi di sini biasanya dipakai untuk mencari ya, mencari dan juga memverifikasi package gitu. Terus juga dia bisa untuk install, update dan juga nge-remove package dan lain-lain ya. Nah, package apa aja yang kita bisa pakai ya, package.rpm aja ya. Kalau yang lainnya nggak bisa. Nah, jadi untuk installnya di sini pakai rpm terus min i gitu ya, i. Terus filenya mana? Filenya ini jdk 17 linux 64 bin rpm ya. Nah, ini kita tinggal install aja. Nah, tinggal tunggu ya. Oke. Nah, di sini katanya oke ya. Kalau kita coba cek ya, Java min mi. Nah, ini Java-nya udah keinstall nih ya. Java-nya udah keinstall. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita lakukan. Install website seperti build. Ya, betul ya. Jadi yang source code yang sebelumnya gitu ya. Source code sebelumnya yang ini gitu. Kita harus build dulu gitu ya. Nah, untuk nge-build-nya di sini saya udah siapin ya. Di sini di GitHub-nya ya. Nah, di sini ada release ya. Release V1, diklik aja. Nah, terus di sini ada jar file-nya nih. Nah, ini kita bisa download gitu ya. Nah, ini kita bisa download. Nah, ini ada cara lain sebetulnya untuk nguploadnya ya. Nah, nguploadnya kita bisa download dari sini, terus diupload ke tadi. Atau kita bisa pakai apa widget ya namanya, widget gitu ya. Nah, widget ini adalah software untuk mengambil suatu file dari protokol HTTP, HTTPS, FTP, FTPS dan lain-lain gitu. Nah, karena ini ada di web gitu ya, ada di web, artinya bisa diakses dari VM kita gitu ya. Ini kalau kita coba kan link github.com gitu. Ini kan bisa diakses nih ya. Jadi kita bisa download ke sini secara langsung. Caranya kita pakai widget. Nah, kita cek dulu. Nah, widget ini belum ada, kita bisa install yum install widget. Nah, ini perintahnya.
Ini agak lama. Nah, oke. Nah, ini widgetnya udah ke install ya. Widget nih. Nah, ini udah bisa nih. Ya. Nah, ini. Widget ya, non-interactive network retriever. Nah, jadi kalau kita mau download gitu ya, kita bisa pakai ini nih perintahnya. Ya. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja URL yang ini, ya. Copy link, terus pasang di sini. Widget ini, terus saya mau nama filenya misalnya mino aplikasi aplikasi.jar gitu misalnya. Aplikasi V1 deh. Nah, udah nih, dia akan download dari github.com nih. Ya. Nah, ini katanya sudah. Ya. Ini aplikasi v1.jar-nya sudah ke download ya. Ini udah langsung ada di VM, jadi kita nggak perlu upload lagi. Nih ya. Tuh. Nah, sekarang kalau kita coba ya jalanin Java min jar, terus arahin ke aplikasinya, aplikasi v1.jar gitu ya. Nah, ini kan jalan nih ya aplikasinya. Nah, ini fotonya. Dia udah running di port 8080 gitu. Nah, kalau kita coba gitu di browser 10 11 05 portnya 8080 slash up slash gitu. Nah, ini belum bisa ya. Nah, kenapa belum bisa? Ada yang tahu? Belum di start sih Pak, Nginx. Enggak. Kita kan udah ini jalan nih. Portnya 8080. Ada yang tahu kenapa? Kurang tahu Pak. Oh, oke. Nah, ini firewall-nya ya. Firewall-nya belum kita buka. Nah, jadi setiap kali kita mau jalanin yang mengekspos port gitu ya, kalau kita mau akses secara langsung, kita perlu open dulu ya di firewall, kemudian zone public add port, portnya 8080 slash TCP. Apa mana? Firewall command reload. Nah, kalau udah kita bisa running lagi aplikasinya. Nah, sekarang bisa kita cek lagi. Sorry, satu ya. Nih, baru bisa ya. Ini yang app Kalau misalnya API, close product, terus ini bisa juga gitu ya. Oke, sok dicoba dulu ya, silakan. Ini perintah-perintahnya. Kalau ada error, info aja ya. Mas, Ya, kalau terminal nggak bisa copy paste gitu gimana ya? nggak bisa copy paste. Nggak bisa di paste. Harusnya bisa sih. Komennya beda kayaknya.
pakai apa? Control insert. Coba di show. Atau enggak di klik kanan biasanya. Nah, ya udah Mas. Oh, bisa. Oke. Pak mau nanya Pak. Ya. Yang tadi link pad-nya apa yang apa setelah slash apa 8080 slash app kalau nggak salah? Oh, ini. IP-nya diganti sama IP masing-masing ya. Kalau portnya sama. Oh, belum kelihatan ininya share screen-nya. Oh. Oke, Pak, makasih Pak. Ya. Maaf Pak, ini pas saya jalanin ternyata unable to access. Oh, coba di share ya. Oke, coba LL. Oh, itu ada spasinya tuh. Oh, ada spasi. Nah. Aplikasi V1 Jar. V1-nya kayaknya salah download Pak. Oh, gini aja. Coba Java Minjar. Java Minjar. Minjar. Spasi. Di tab aja. A. Di tab. Nggak ada Pak. Nah, itu ada AP. Coba AP. Nah, coba. Oh, ini nggak bisa. Oh, korup. Oke, coba Java Minjar. Minjar. Spasi. Kutip 1. Di tab. Spasi. Spasi. Ya. A. Di tab. Nggak bisa Pak. Nggak mau ya? Oke. Iya. Atau itu di download ulang lagi aja itunya. Atau Apa? coba MV dulu di rename MV. mana? MV di tab titik slash Titik slash and, di tab. Nah, yang spasi A. udah kasih. Nah, bisa coba di rename aja. Benar, langsung aplikasi. Gimana Pak? Ya, betul. Aplikasi V1. Satu. Ya. V1.jar. Not directory. Oh, download lagi aja kalau gitu. Oh. Oh, udah bisa. Oke.
Nah, terus coba diakses di browser. Ini Pak ya? Ya, IP-nya diganti ya. Portnya kayaknya, portnya 8080. Oh, Nah, kalau belum bisa, firewall-nya dibuka dulu. Nah, itu di stop dulu. Terus di firewall-nya di open. ini kan Pak? Ya, yang 8080. Already enable. Oh, itu yang 80. Oh, 8080. Hmm. Nah, gitu. Oke, terus di reload. Min kayaknya. Oh, min. Nah, Oh, oke, coba di running lagi. oh, ya. Oke, terus coba lagi. Kurang flash. Oh, Nah, oke. Oke, terima kasih Pak. ya. Oke, ada lagi? Saya belum bisa, Pak. Oh ya, coba di show aja. Ininya nggak muncul. Oh, oke, coba di VM-nya. Oh ya, Java-nya belum ke. Coba Java Minjar, Java Min version. Java Min version. Itu Pak, Java belum dispasi Ninja kalau yang Nita. Oh, Ya. Ya, nah itu coba Java Minjar. Ya, terus tap aja di tab. oh, Betul. AP terus di tab aja biar otomatis. Nah, gitu. oh iya. Nah, terus coba dicek lagi di browser. Nah, gitu. Makasih, Sir. Ya. Oke, ada lagi semuanya? Bisa sih, Pak. Bisa ya? Oke. Nice. Nah, sekarang next-nya sudah. Oke. Nah, ini kan aplikasinya, ya kalau kita close, aplikasinya mati ya. Kan? Kalau saya close gitu, di Ctrl C, aplikasinya akan mati ya. Nah, kan kita nggak mungkin ya, apa namanya, terus ngejagain gitu ya. Terus ngejagain harus Java Minjar, terus gitu kalau mati Java Minjar gitu. Nah,
kita harus running aplikasi ini sebagai sebagai service gitu ya di servernya gitu. Nah, ada yang tahu caranya gimana untuk running sebagai service? Kurang tahu, Pak. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk running sebagai service. Jadi di Linux ini ada sebagai daemon ya, Linux daemon service ya. Ada beberapa proses, kita bisa jalankan sebagai proses, sebagai daemon, dan juga sebagai service. Nah, kalau proses gitu ya kayak barusan, kita jalanin ini aja gitu. Nah, ini dia sebagai proses gitu. Kalau daemon, dia akan jalan di background gitu ya, jalan di background. Nah, tapi dia hanya sekali state aja gitu ya. Artinya kalau misalnya kita mau manage gitu ya, ini manual gitu ya caranya. Nah, contoh daemon ini apa? Contohnya kayak nohub ya Fajar misalnya. Nih. Ya, jadi kita bisa running pakai nohub Java minjar n gitu ya. Atau ini. Nah, contohnya kayak gini. Java nohub gitu ya. Terus Java minjar, terus aplikasi, kita arahin log filenya ke dev0 n gitu. Nah, ini dia jalan nih. Ya. Nah, kalau kita cek -if gitu ya. Grep Java. Nah, ini dia ada aplikasi yang jalan di background nih. Ya. Nih, aplikasi Java kita udah jalan di background. Kalau kita cek di browser, ini jalan gitu. Ya. Nah, cuman ada kurangnya nih kalau pakai daemon gitu ya. Kalau kita mau kalau kita aplikasi kita restart gitu ya, aplikasinya kita VM-nya kita restart gitu, itu kita jalanin lagi nih manual gitu ya, pakai nohub lagi, Java minjar ini lagi gitu ya perintahnya. Ini saya copy dulu. Running as daemon. Nih. Nah, ini jeleknya ya cuman sekali gitu ya, sekali. Nah, kalau pakai satu lagi nih, ada yang namanya service gitu ya. Service. Nah, service ini sama kayak daemon, cuman dia manageable. Artinya manageable itu kita bisa ngatur service-nya mau jalan lagi, mau kita restart, mau kita stop gitu ya. Mau kita begitu restart dia otomatis jalan, itu dia bisa. Gitu. Nah, ini juga ada beberapa cara lagi gitu ya. Ini. Nah, sekarang kita bahas yang service ya. Linux service. Oh ya, kebayang nggak sampai sini ya? Bayang, Pak. Ya, gitu. Nah, intinya sih kayak ini ya. Oh ya, ini kita matiin dulu ya, supaya nggak bentrok. Nah, untuk matiinnya ada yang tahu pakai perintah apa? Kill Kill, N9 9, terus? nama service-nya. Oke. Nah, kalau saya biasanya pakai ID ya. Nah, ini kalau kita coba PST ini lagi, ini dia di kill nih. Ya, udah di kill. Nah, kalau kita coba browser, ya udah nggak ada nih, nggak akan jalan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bikin yang service ya. Service. Service. Nah, ini ada sistem D. Ya.
Nah, jadi kita nulis file konfigurasi gitu ya di sistem D. Mana ya? Nah, ini nih, ada beberapa perintahnya. Unit ya. Sini kita definisiin unitnya apa gitu. Terus nama perintah untuk nge-startnya apa, reloadnya apa, stopnya apa gitu. Ya. Ini bentar, ada yang udah jadi sih. Nah, ini kita bisa buat file ya. Ini kita bisa buat file. Kita copy. Nanti saya share ya linknya. Bentar. Ini saya bikin filenya dulu di bin di etc system d system. Saya misalnya buat aplikasi .service gitu. Nah, ini kita save gitu ya. Di sini kita bisa update nih aplikasinya. Misalnya aplikasi web gitu. Web. Nah, dia jalan setelah syslog sama network. Exit statusnya 143, biarin aja. Untuk usernya saya mau hapus. Tipenya simple, it's okay. Environment-nya ini nggak perlu juga. Working dir-nya juga nggak perlu. Nah, terus di sini langsung aja perintahnya. Aplikasi jar-nya kan ada di /root ya. /root, tadi aplikasi v1.jar ya. Exit stop-nya ini juga nggak perlu sebetulnya. Pilih aja. Nah, ini ya, cukup. Nah, saya make sure lagi. ls, pwd. Nah, ini kan ada di /root ya. /root, aplikasi. Nah, ini. Nah, ini make sure path-nya benar ya. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini kita bisa jalanin pakai perintah, kita reload dulu ya. System ctl daemon reload. Nah, kalau udah, kita bisa cek dulu sistem ctl, status aplikasi .service. Nah, ini aplikasinya, service-nya ada ya, di load, tapi belum jalan. Nah, sekarang misalnya saya mau coba start, sistem ctl, start gitu ya, aplikasi .status. Nah, kita bisa cek lagi statusnya. Oh, 203. 203 ini oke. Ini filenya biasanya kekunci. Jadi
saya mau pindahin ya. Nah, jadi biasanya saya simpan di USR. Jadi saya buat folder dulu, mkdir, sampai var, sorry, USR, share, aplikasi, terus pindahin aplikasinya ke USR. Entry, aplikasi, USR, share, aplikasi. Coba RS lagi, RS, USR, share, aplikasi. Nah, ini ada ya. Nah, ini kita pindahin. Jangan lupa dikasih permisi. Chmod min R 777 misalnya. CSR, share, aplikasi, bintang. Nah, ini kita edit dulu filenya yang tadi. Sistem, sistem, aplikasi.service. Nah, ini kita nanti ya, extract stuff-nya. Kita reload lagi. Daemon reload. Coba di start lagi ya. Nah, ini. Oke, terus dicek lagi statusnya. Nih, dia running ya. Dia running, terus kalau kita cek, baru running. Nah, dia bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini dimatiin gitu ya, saya coba reboot dulu. Reboot gitu. Nah, saya tampilin filmnya. Nah, ini lagi reboot ya. Oke, udah bisa. Nah, terus saya cek lagi sistem CTL, status aplikasi. Nah, dia belum aktif nih, ya. Nah, gimana caranya supaya kalau misalnya servernya mati, dia otomatis nyala? Ada yang tahu gimana caranya? Di enable. Enable ya. Sistem CTL, enable. Now, saya mau jalanin sekarang aplikasi. Nah, dia bikin symlink ya ke file ini. Jadi kalau misalnya kita cek gitu, nah ini kan dia lagi running ya, lagi running. Oke, udah jalan nih. Nah, kalau kita refresh gitu, ini kan masih jalan ya. Kalau sebelumnya kan nggak jalan. Nah, sekarang kalau misalnya saya coba reboot gitu, so
Oke, nah ini udah jalan ya. Kalau kita lihat, nah di sini aku langsung lihat statusnya aja ya, nggak di start dulu. Nah dia otomatis jalan nih, springnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu start lagi. Nah beda dengan yang apa namanya, yang diamond gitu ya, diamond atau nggak di start gitu, dia kita manual tuh handle-nya gitu. Nah, jadi sekarang gitu ya, hari ini tuh fokusnya kita belajar servisnya dulu gitu ya. Nah, untuk servisnya ini saya cek sistem sistem aplikasi dan service. Nah, ini filenya ya. Oke, flow-nya tadi saya pindahin dulu ya si itunya ya, dalam nanti saya bikin folder dulu mk dia invite ke SR share aplikasi aplikasi gitu ya, aplikasi ini terus saya pindahin filenya mv dari aplikasi gitu ya, aplikasi u1.jar itu diarahin ke USR share aplikasi. Terus aku chmod minr 777 ke USR share aplikasi. Terus bikin filenya. Nah, ini. Nah, aku chat di grup WA ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Permisi Pak mau nanya. Ya. Untuk yang Cahamod itu tuh untuk ngerubah akses ya. Ya, betul. Kalau yang 777 itunya tuh buat apa Pak? 7 itu dia levelnya. Kalau 7 itu level paling tinggi. Jadi dia bisa nulis, baca, eksekusi. Jadi semua user ini, usernya dia yang punya file, dia bisa eksekusi, bisa baca, bisa tulis. Untuk user group gitu, user groupnya dia bisa baca, tulis, eksekusi. Selain itu, bisa baca, tulis, eksekusi juga. Atau kalau mau diganti juga bisa. Misalnya chmod import user group owner order. Oke. Nah ini misalnya saya ganti gitu di alamatnya 7 5 3 gitu ke UFR share aplikasi. Nah ini kalau kita lihat lagi LL USR share aplikasi. Nah ini
Dia cuman bisa levelnya berubah gitu. Baik Pak, terima kasih sudah Ya. cukup menjawab. Maaf Pak, yang file aplikasi service yang di bawah installnya kayaknya nggak ke copy. Bentar. Yang mana? Isi Aplikasi. dari aplikasi service Pak. Oh, oke, sorry. Hmm, Lihat dulu ya. Nah, Misi Pak, mau tanya. hmm, Untuk skripnya ini bisa dicari dengan kata kunci apa ya untuk pembuatan? template-nya ya. Heeh. Jadi bisa explore. Linux file service. Oh ini sistem D units. Jadi itu nanti dimasukin ke dalam folder USR. Bukan, kalau USR-nya itu biasanya binary-nya gitu. Nah, kalau file unitnya ini, sistem D unitnya itu di etc atau di lib. Oh. Nah, ini ada etc sistem D atau di lib. Gitu. Untuk formatnya .conf atau bebas? .service. .service ya. Baik Mas, terima kasih. Ya. Maaf Pak, untuk start service-nya tadi gimana ya Pak? Oh iya. Start service-nya. Sistem CTL. Status. Invasi.service.
Nah, tadi untuk ininya bisa ini. Ini status. Ini pencet status. Ini start. Kalau start dia karena udah jalan jadi nggak masalah. Dan selesai lagi statusnya. Kalau mau apa yang restart otomatis, ini enable. Pak mau nanya. Yes. Ini saya setelah copy paste yang pakai V itu kan ya Pak, buat file aplikasi service, tapi nggak bisa diketik di V-nya itu. Oh, pakai shift I. Oh, shift I. Masih nggak bisa. Oh, coba bisa. Oke. Udah kelihatan Pak. Ya, oke. Ini nggak bisa diketik. Saya Oke. Coba di enter bisa? enter nggak bisa. Nggak bisa. Oh, coba close aja. Terus dibuka lagi. Close terminalnya berarti. Close terminalnya. Kayaknya dia ini apa namanya? Networknya. Nah, itu close aja. Nah, terus buka lagi. Saya ini. Nah, coba fill lagi. Sistem D ya Pak. Sistem aplikasi. .service ya Pak. Betul. Apa nih? Diedit aja. Enter. Mencet E. Mencet E. Nah. Oke. Terus di shift I. Ya. Nah, terus dipaste aja. Yang tadi. Dipaste. Ini. Masih lagi Pak. Satu lagi. Nah, gitu. Terus escape. Oh, sebentar Pak. Ini saya beda file. Escape tadi Pak. Udah. Udah, titik 2 WQ. Titik 2 Q ya Pak? WQ atau Q aja? WQ. WQ. Ya. Nah, terus coba sistem CTL Diamond Reload. Sorry, ada yang ketinggalan. Sistem CTL Diamond Reload ya begini Pak. Diamond Dash Reload. Oh. Dashnya sekali. Iya, sekali. Jangan pakai spasi kayaknya. Oh. Nah, gitu. Oke, terus di apa? Cek dulu statusnya. Gimana? Status. Yang itu statusnya. Oke. Ya. Nah, coba di start. Start. Ini. Yes. Terus cek lagi statusnya. Oh, udah running Pak. Oke. Abis ini tinggal di enable ya Pak? Atau nanti? Boleh di enable aja. Di enable. Oke. Apa nih? Udah ya Pak? Udah, betul. Cek lagi statusnya berarti? Cek lagi statusnya. Oke. Udah. Terus dicek di browser. Di browser. Udah masih keluar ini Pak. Mantap. Oke, makasih ya Pak. Ya. Mau tanya Pak. Ya.
hari ini kan kita belajar cara mengkonfigurasi service web untuk CentOS ya, Mas. Ya, Nah, itu kan dari awalnya tadi karena sudah ada aplikasi webnya itu yang tadi di-download dari GitHub, ya. terus di-extract, kemudian kita ngedeploy ke web servernya. Ya, Itu tadi pakai firewall dinyalain dulu, terus Java -jar itu ngedeploy-nya. Java Minjar itu untuk ngejalanin aplikasi ininya apa? Javanya. Javanya betul. Untuk service webnya itu pakai apa? Ini pakai Tomcat namanya. Oh, Tomcat, tapi udah otomatis ya? Ya, jadi di dalam source code Javanya Oh iya. udah ada Tomcat-nya gitu. Jadi kita nggak perlu pasang lagi. Oh, gitu. Terus untuk ngejalanin tadi udah pakai firewall buat ngebuka portnya, kemudian pas udah dibuka itu nggak bisa otomatis running, harus dijalanin habis itu nyalain gitu. Ya, betul. Perlu pakai running as daemon atau yang satunya? Yang kalau best practice-nya yang service. Sistem CTL. Sistem CTL. Kalau daemon tadi itu nggak bisa otomatis jalan kalau udah reboot. Ya, betul. Jadi kita harus jalanin manual lagi gitu, jalanin nohub, Java Minjar lagi gitu. Itu berarti sama kayak Nginx itu kan kemarin ada sistem CTL Nginx start. Ya. Berarti file service-nya itu sama satu folder sama Nginx ya? Ya, betul. Oh. Nah, kalau Nginx itu dia di ini sih, di apa? Lib. Bentar, saya baik Mas, terima kasih. Itu aja. Ya. Nah, ini kan kalau Java kita pasangnya di etc ini ya, filenya di sini nih. Nah, kalau Nginx, sistem CTL, status Nginx. Nah, dia filenya tuh dia ada di ini nih, USR lib. Nah, kalau kita buka isinya, ini. Nah, Nginx tuh ini isinya. Ya. Tapi untuk file jar-nya itu disimpan di share USR share. Ya, betul. Itu berarti untuk hak aksesnya itu emang udah ada settingan buat bisa dijalanin daripada di folder root biasa. Ya, biasanya kalau web server nih contohnya aja kayak Nginx nih, dia ngeload konfigurasinya itu ada untuk webnya gitu ya, ada di USR juga. LS, iya. USR, Nginx. Nah, di sini kan ada HTML nih. Nah, kita juga sama share aplikasi kan kalau di kita. Tuh, ya, gitu. Berarti disarankan ditaruhnya di USR share. Ya, betul. USR share. Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang sistem CTL enable tuh buat apa ya Pak? Buat ini ya, apa bisa nge-live server tanpa pas di reboot gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya server kita mati gitu ya, ibaratkan VM ini server gitu, servernya mati, terus kalau udah benar nih misalnya listriknya aliran gitu misalnya, atau mati lampu ya, terus kan biasanya server tuh otomatis nyala juga tuh. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau aplikasi kita nggak start, kita harus handle lagi manual ya. Nah, jadi fungsinya sistem CTL enable itu, jadi begitu server nyala lagi gitu ya, dia otomatis jalanin lagi tuh si web servernya otomatis gitu sih. Nggak perlu pakai
sistem CTL start lagi ya berarti Pak. Ya, betul. Jadi kita nggak perlu jalanin sistem CTL start lagi. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Untuk sistem CTL enable itu ada scriptnya nggak Mas? Atau harus pakai komen? Script apaan maksudnya? Kalau di file set.service tadi kan ada service, Oh, dan sebagainya, itu apakah ada juga untuk script enable-nya itu atau harus komen? enggak. Kalau itu udah udah managingnya langsung sih. Jadi sistem CTL. Nah, di sini ada beberapa option nih. Jadi ada start, ada stop, ada reload, ada restart, ada nih ada banyak sebenarnya komen-komennya. Nah, ini nih. Ya, enable itu dia untuk bikin kayak trigger lah kalau misalnya si servernya nyala gitu, nyalain baru dia jalanin file ini dulu gitu. Kayak ada tag device, dia kan ada inisialisasi device-nya dulu nih, ada disknya, ada prosesornya, RAM-nya gitu. Nah, itu di linkin juga nih dengan service-nya gitu. Mas mau nanya, kalau yang file jar Java itu hasil build yang dari kode itu? Ya, betul. Oh. Jadi ini, kan tadi saya punya coding ya, ini. Jadi kalau saya build gitu, npm clean package. Nah, dia nanti di sini kan belum ada nih filenya. Jadi si Java itu akan nge-compile, terus di package semua source ini menjadi file jar ya. Nah, ini perintahnya. Bentar, agak lama. Nah, ini dia nge-compile nih, nge-compile semua source code. Nah, terus di sini dia nge-package nih. Nah, hasil akhirnya ini ya. Jadi dia compile dulu ya source code-nya. Terus dicek nih source code yang di-compile yang mana aja. Terus nah ini dia bikin file jar, lokasinya ada di sini, di target biasanya. Ini di target ini. Nah, file ini yang aku upload ke GitHub-nya ini. Jadi di sini aku bisa bikin release gitu. Saya bikin release. Mana ini release? Saya bikin release gitu di sini, misalnya di 2.0. Nah, ini tinggal kita upload aja sih si file jar-nya. Gitu. Kalau misal Mas, kan setahu saya kayak ada gitu aplikasi yang nggak dibuat kayak Laravel terus kayak Node backend pakai Express. Nah itu gimana tuh? Oke. Nah kalau misalnya kayak Laravel, kita biasanya langsung pasang aja web servernya. Misalnya di sini pasang kayak Apache gitu ya, Apache PHP. Atau dulu saya ada pluginnya sih. Bentar.
Mas Dokter apa? Apa? Nah, ini. Nah, biasanya kan kalau manual gitu ya, pakai SIMPP kan biasanya kalau di PHP. Nah, kalau ini kita pasang si ininya apa? PHP-nya di servernya. Nah, ini nih perintahnya. Jadi intinya di sini saya pasang PHP gitu ya, pasang PHP engine-nya, terus ada HTTPD, terus include si PHP ini di HTTPD, terus expose port-nya. Nah, kalau udah si file PHP-nya kita upload aja langsung ke si web server si ininya, si HTTPD gitu. Nah, nanti kalau jalanin kayak gitu langsung. Gitu. Ya. Oh iya kan kalau Laravel mah HTML ya Mas ya. Index PHP. Ya. Oh iya. Oh iya siap. Jadi sama sih kalau misalnya kayak front end gitu. Front end Angular juga sama. Jadi Angular itu kalau misalnya Angular yang TypeScript ya, Angular yang TypeScript kan sama kita harus compile dulu. Nah, nanti kan jadi JavaScript sama si HTML-nya. Nah, HTML-nya kita bisa pasang di Nginx atau di HTTPD gitu. Terus diupload aja ke server. Gitu. Nah, ini misalnya pakai Nginx nih. Pakai Nginx. Terus nanti kita tinggal upload aja si hasil build-nya. Ini kan di build dulu nih si Angularnya. Nanti jadi file gini ya, ada file-filenya gini, file JavaScript-nya, file HTML-nya, folder disk-nya lah. Terus kita tinggal upload aja ke si USR-nya gitu. Oh jadi tinggal nentuin apakah aplikasinya bisa debut atau enggak, terus nentuin sesuai dengan web servernya. Ya, Masih. betul. Oh siap Mas, makasih Mas. Ya. Oke, ada lagi? Udah jalan semua kan ya? Atau ada yang belum? Ya Mas. Udah ya. Saya belum, Mas. Oh iya, gimana? Kalau mau di-solve boleh. Loaded-nya error. Di sini katanya bad message. Oh, coba di search deh. Oke, bad message. Valid. Oh, di baris ke-10 katanya. Coba diedit dulu. Div. Nah, diedit aja. Baris ke-10. Coba titik 2. Titik 2. Oh, itu 2 kali tuh itunya. Nah, coba ke bawah. Ke bawah. Space-nya 2 kali tuh ada di bawah. Hapus.
Oh, servisnya. Iya. Nah, Dari service sampai install Pak. di double D aja, diketik dia 2 kali. Double D. Nah, Dede, tulis ketik Dede. oke, terus oke, lagi install-nya itu juga sama. Terus Yang ininya juga. ya itu juga. Itu lagi install nih. Nah, coba sebentar. Oh, yang install-nya di copy lagi aja. Copy sama one tap by-nya. Kalau di undo bisa nggak? Saya lupa apa komennya, sebentar. Di undo. Yang install. Oh, Yang kurung siku install. Oh, titik 2000 namanya. Itunya, komennya. oke. Titik 2 WQ. Terus masih error. Oh, coba sistem CTL Diamond Reload. Diamond strip reload digabung. Oke, terus coba lagi. Coba start bisa. Sorry. Inactive date. Coba pakai min L, benar, status min L. Status min L. Nah. Install noun section install baris ke-10. Oh, coba ls. ls min a. Oh, coba rm min rf. rm min rf. Spasi titik aplikasi dot. Nah, aplikasi di tab aja. Nah, enter. Enter, terus v lagi. Aplikasi dot service. Oke. Oh, itu yang one tab-nya. One tab-nya belum. Yang mana, Pak? Sebentar. Ini aku di chat ya. Nah, one tab by-nya. Di chat ini, Meet, Google Meet. Oh, Di bawah install. Nggak bisa dipakai itu, pakai keyboard. Control V. Ke bawah Pak, ke bawah. Bawain pakai keyboard Pak. Bisa belum? Kursor yang keyboardnya dikebawain dulu. Nggak bisa pakai itu. Escape. Skip. Nah, terus ke bawah. Bawah. Ya, nggak bisa pakai mouse. Bawah Pak. Nah, gitu. Nah, itu terus paste aja. Paste tuh Klik kanan aja. nggak bisa. Tulis manual aja. Oh, ya boleh. Enter. Oke, terus skip titik 2
Wait queue. Itu kurang siku ya. Kurang siku. Coba cek lagi. Oh, di Diamond Reload dulu. Oh, sistem CTL Diamond Reload. CTL. Diamond Strip Reload. Nah, itu. Oke, coba cek lagi. Status. Coba start. Oke, coba cek lagi statusnya. Exit code, exit. Proses. Oh, coba kasih min L. Status min L. Oh, 203. Coba V dulu. V ke aplikasi. Nah, itu. Oke. File service-nya, file jar-nya udah dipindahin? Udah. Oke, coba quit. Itu kurang siku nggak sih? Kurang siku. Oh, di unit. Oh iya. Shift I dulu. Oke. Coba cek lagi. Diamond Reload. Sistem CTL Diamond Reload. Ya, itu. Terus di start. Terus status. Oke. Filenya 203. Oke, coba LL/USR. /USR. Pakai spasi, betul. LL/USR. /share. /aplikasi. Ntar aja. Oh, di chmod dulu. Chmod min R besar. Spasi 777. Spasi /USR. /share. /aplikasi. Bintang. Oke. Nah, coba start lagi. Oke, terus cek statusnya. Mbak di reload. Oh ya, Diamond Reload. Sama ya. Start, biasa besar, aplikasi. Oh, coba LL lagi ke folder aplikasinya. Aplikasi v1.jar. Aplikasi satu jar. Oke. Udah wait.
aplikasi status. Coba di ini jurnal CTL, Jurnal. Maaf Mas, nggak kedengaran suaranya. Nggak begitu. Kedengaran. Iya, gak kedengeran Mas suaranya. Bentar ya. Nah, saya chat ya. Oke. 203. Coba kalau Java jar, Java minjar slash usr slash share aplikasi slash aplikasi v1. Betul, aplikasi slash aplikasi tab aja. 1. Kayaknya ada yang salah deh. Share aplikasi strip di tab aja. Nggak ketemu. Aplikasi strip v1. Strip v1. .jar v1 VI. Nah gitu, coba. Oke, ya dia udah nemu katanya. Coba ya coba cd di situ. cd usr langsung aja cd ke slash usr slash share aplikasi slash enter ls. Oh, coba Java minjar. Oh, jarnya itu ada spasinya kayaknya. Coba ya Java minjar. Langsung aja titik slash Java minjar titik slash. Dihapus itunya. Dihapus. Ya, dihapus. Nah, Java minjar spasi titik slash nah di tab. Nah, oh itu ada spasinya tuh namanya. Di enter bisa. Enggak. Oh iya, kalau gitu di ini aja, di rename. Ctrl C dulu. Ctrl C. Oke, terus MV. Spasi titik slash tab aplikasi v1.jar. Nah, enter. Oke, coba LL. Enter aja. Nah, udah. Coba di running lagi service-nya. Sistem CTL start. Nah, coba cek statusnya. Statusnya running sih. Nah, bisa kan? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Yang belum?
untuk melihat port yang nyala biar kelihatan yang kita mau matiin itu yang mana, itu komennya apa ya Pak? Sistem CTL stop aja. Sistem CTL stop. Iya. Kalau portnya ada 2 yang dipakai 80-80 misalkan, Nggak mungkin sih, nggak mungkin ya? nggak mungkin. Oh. Ya, portnya cuma 1 biasanya. Mm-mm. Baik. Tapi kadang kayak pernah sih Pak, kayak pernah nyalain kayak Apache sama Nginx bareng gitu. Mm-mm. Jadi salah satunya nggak bisa nyala. Ya, Ya, maksudnya harus tahu kan ya, harus di stop salah satu gitu ya. mm. Oke, anything else? Kalau mau nanya, Ya. kan tadi kita enable yang buat selalu nyala itu ya Pak, kalau si virtualnya hidup. Mm-mm. Berarti kalau cara biar di disable-nya berarti sistem CTL disable aja Pak, Ya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya sometime, aplikasinya udah aneh, misalnya udah nggak dipakai, perlu kita matiin itunya, kita bisa disable, terus di stop aja. Oh, oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Oke, udah running semua ya? Oke, mantap. Oke, ya next week kita lanjut untuk bikin proxy ya. Nah, kenapa bikin proxy? Jadi real cache-nya itu sebetulnya nanti kayak gini ya, kurang lebih. Sebentar. Saya buka ininya dulu, desainernya. Apa? Kasih contoh yang mana ini deh, misalnya. Nah, jadi ini ada salah satu arsitektur aplikasi ya, yang biasanya skala enterprise gitu. Nah, sebentar, belum bisa. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini jadi ada salah satu contoh aplikasi yang skala enterprise gitu ya. Nah, jadi service-nya itu ada lumayan banyak gitu ya. Ada front end, ada back end, ada backing service, ada storage service, ada API gateway, ada database dan lain-lain gitu ya, banyak. Nah, biasanya ke depannya itu ya, ke depannya apakah kita setiap service port itu dibuka gitu ya? Nah, jawabannya enggak. Jadi biasanya ke depannya itu cuma satu gitu. Yang kita bisa buka itu ya, buka dari browser gitu. Ini cuma satu port aja nih biasanya, antara 443 sama 80 kan ya biasanya. HTTP atau HTTPS. Nah, jadi nanti kita akan lihat gimana caranya membuat mapping yang dengan service segini banyaknya supaya bisa diekspos dari luar gitu. Nah, kira-kira kebayang nggak? Kalau make yang firewall CMD itu nggak bisa, Mas?
Beda caranya. Nah, biasanya sebetulnya caranya macam-macam ya. Kita bisa pasang API gateway, atau kita bisa pasang yang namanya reverse proxy. Jadi di sini nanti ada reverse proxy nih. Nih, reverse proxy gitu ya. Nah, reverse proxy ini, jadi ini kita punya banyak service gitu ya, punya banyak service. Nanti di depannya ada gerbang gitu ya. Nah, baru diekspos keluar. Nah, contoh sederhananya gitu ya. Kita kan punya service Spring Boot tadi ya, punya service Spring Boot. Terus juga kita punya service Nginx kan, ya. Kemarin kita udah install nih. Nah, jadi nanti user itu akan nembak ke Nginx, baru ditembakin lagi ke Spring Boot gitu. Jadi ini untuk minggu depannya. Terus juga nanti sekalian si aplikasi ini kita akan konekin ke database gitu. Gitu. Itu setiap servernya portnya beda-beda kan ya Mas ya? Ya, betul. Path-nya beda-beda. Oh, berarti nanti dikonfigurasinya di web Nginx-nya gitu, Mas, di web servernya gitu. Ya, betul. Oke, siap Mas. Oke, nah itu mungkin sedikit gambaran untuk minggu depan ya. Ada pertanyaan lagi tentang kelas hari ini? Cukup sih Mas. Cukup ya, oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin cukup sih ya. Tadi nama topiknya apa? Cara mapping apa? Reverse proxy. Oh, oke. Reverse proxy ya. Nah, ada lagi? Cukup Mas. Ya, oke. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kali ini. Terima kasih udah join. Selamat sore, weekend ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas.